Halo semuanya, PTT Harana Kaisar episode 625 sudah rilis nih. Tanpa banyak pembukaan, yuk langsung saja kita lanjutkan kisah serunya. Di episode sebelumnya, Xiaoyan berhasil mendekati gerbang perunggu yang selama ini dijaga oleh api pembakaran dewa. Sesuatu yang tidak pernah dicapai siapapun sebelumnya. Dari balik gerbang, muncul suara leluhur klan dewa api kuno yang ternyata masih hidup dalam pengangsingan. Xiaoyan mengungkap dirinya sebagai reinkarnasi Susang dan menolak menerima api pembakaran dewa karena dia merasa sudah cukup dengan jantung api yang dimilikinya. Sebaliknya, dia lebih tertarik pada petunjuk untuk memahami api pemusnah segalanya. Leluhur itu pun memberikan informasi berharga bahwa sahabat lamanya, Mihuo Zunzi, pernah mendalami api tersebut. Dengan demikian, meski tidak mendapatkan api pembakaran dewa, Xiaoyan tetap memperoleh petunjuk penting untuk menaklukkan api terkuat yang dimilikinya. Membuat perjalanannya kali ini tidak sia-sia. Api pemusnah memancarkan kekuatan penghancur paling mutlak. Namun suara di balik pintu perunggu menjelaskan bahwa tidak setiap orang mampu menundukkannya. Karena itu, aku akan memberimu sepotong memori. Setelah mengucapkan hal itu, dia seolah tidak ingin memperpanjang penjelasan yang sulit dipahami. Lalu sebutir kepompong giok meluncur keluar dari balik pintu dan berhenti di hadapan Xiaoyan. Xiaoyan segera memejamkan mata. Dengan sapuan kekuatan jiwanya, sebuah gambaran jernih langsung terukir di dalam benaknya. Ia melihat seorang pria dengan postur tegap, alis pedang, mata tajam, dan aura bebas yang mengalir bagai hujan musim semi. Sosok ini berbeda dengan yang pernah ditemuinya di wilayah misterius sebelumnya. Wajahnya sama, tetapi pancaran auranya terasa bagikan dua orang yang sama sekali berbeda. Xiaoyan pernah melihat sang penguasa api pemusnah itu dengan tubuh yang dipenuhi kekuatan, penuh curiga dan kebencian terhadap dunia. Namun, dalam memori ini, dia tampak bagikan seorang dewa agung, gagah, perkasa, dan menjunjung kebenaran. Hal ini membuat Xiaoyan semakin penasaran. Apa sebenarnya yang dialami sosok itu di akhir hidupnya? Kenangan itu menampilkan rangkaian pertempuran dahsyat. Api pemusnah dalam genggaman penguasa api itu berwarna hitam bercampur merah. Wujudnya lebih menyerupai kilap gelap merah daripada sekedar api. Xiaoyan pernah menghadapinya, bahkan pernah bersinggungan langsung. Tetapi kali ini dia menyadari bahwa dalam memori tersebut, kekuatan penguasa api benar-benar melampaui segalanya. Dalam 3 adegan pertempuran yang ditampilkan, api pemusnah bagikan sebilah pedang tajam yang mampu menebas seluruh dunia. Xiaoyan terdiam, lalu menunduk menatap api lembut yang berputar di tangannya. Dibandingkan dengan yang ada di dalam ingatan itu, keduanya seolah bukanlah hal yang sama. Dia berulang kali menelah memori itu, berusaha memahami bagaimana penguasa api menggunakan kekuatan tersebut. Namun, jawaban yang dia cari tetap tidak ditemukan. Dia hanya bisa menyimpulkan 2 kemungkinan. Api pemusnah itu belum sepenuhnya tunduk kepadanya, atau penggunaannya membutuhkan pemahaman atas konsep mendalam dan aturan tertentu. Xiaoyan lebih cenderung mempercayai kemungkinan kedua, sebab kekuatan yang begitu mendominasi memang mustahil dijinakan hanya dengan kekuatan biasa. Di tengah kebimbangannya, suara dalam pintu perunggu kembali terdengar, bertanya apakah Xiaoyan berhasil memperoleh pencerahan. Xiaoyan menggelengkan kepala dan berbicara penuh hormat. Terima kasih senior, akan tetapi aku masih belum dapat memahaminya. Bahkan aku tidak mampu merasakan letak kekuatan sejatinya. Suara di balik gerbang perunggu kembali bergema, tenang namun penuh keyakinan. Seiring waktu, engkau akan memahami. Meski aku tidak dapat keluar dari pengurungan ini, aku dapat menghadiahkanmu benih api pembakaran dewa. Walaupun tidak sekuat api utama, di dalamnya terkandung kekuatan aturan. Untuk dirimu saat ini, kekuatan aturan jauh lebih berharga. Sesaat kemudian, seberkas api berwarna campuran memancarkan cahaya seolah mengandung berbagai warna dunia, meluncur dari balik gerbang dan berhenti di hadapan Xiaoyan. Xiaoyan segera membungkuk dalam-dalam, menangkupkan tangan seraya mengatakan, "Terima kasih atas pemberian senior." Suara itu kembali bergema. "Benih api ini memang mengandung sebagian asal kekuatanku. Gunakan dengan hemat. Kalau setelah habis, api itu akan lenyap. Sekarang aku harus kembali mengasingkan diri. Gengsi, sebagai kepala klan dewa api kuno, lindungi rakyatmu. Mulai saat ini, tempat ini akan terbuka bagi seluruh keturunan klan dewa api kuno untuk berlatih. Jika kelak ada yang berbakat luar biasa,
Aku akan menganugerahkan api kepadanya. Setelah berkata demikian, seberkas benih api lain keluar, melayang menuju Kingxi. Meski tidak sebesar yang diterima Xiaoyan, namun bagi Kingxi itu sudah lebih dari cukup. Kingxi segera berlutut dan menghantamkan kepalanya 3 kali ke tanah. Terima kasih, leluhur, atas anugerah ini. Xiaoyan pun kembali memberi hormat. Terima kasih senior, namun izinkan aku memohon satu hal lagi. Kedua anakku, Xiaolin dan Xiao Xiao, juga merupakan bagian dari klan Dewa Api kuno. Pintu perunggu terdiam sejenak, lalu terdengar tawa menggema. Baiklah, bakat mereka memang tidak buruk. Aku akan memberikan benih api kepada mereka. 2 berkas api segera melayang keluar, berhenti di hadapan Xiaolin dan Xiao Xiao. Xiaoyan menoleh kepada keduanya dengan senyum lembut. Kalian berdua, cepatlah berlutut dan ucapkan terima kasih kepada leluhur. Tanpa ragu, kedua anak itu langsung bersujud, menghantamkan kepala 3 kali ke tanah. Tidak lama setelah itu, pintu perunggu bergetar hebat, lalu tertutup rapat dengan suara gemuruh. Xiaoyan membuka mulutnya, lalu menelan benih api yang diberikan kepadanya. Seketika, hawa panas yang membara menyelimuti seluruh tubuhnya. Kekuatan hukum yang berbeda mulai bermunculan. Di antaranya adalah kekuatan hukum api pembakaran dewa. Sebuah kekuatan yang mampu memperlakukan tubuh dan jiwa sebagai bahan bakar untuk api. Melalui pemahaman ini, Xiaoyan berhasil membuka sumber kekuatan ke-10. Kini, di sekelilingnya, 10 cahaya berbeda melayang. Masing-masing mewakili satu kekuatan hukum yang dapat dia gunakan dalam pertempuran. Namun meskipun demikian, dia tetap belum mampu menembus tingkat keempat ranah transendensi. Jalan menuju tahap itu masih menunggu kesempatan yang lebih besar. Di sisi lain, Kingxi masih berlutut penuh hormat. Xiaoyan segera melangkah maju dan mengangkatnya dengan sopan. Senior, mengapa kamu datang ke tempat ini? Wajah Kingxi memucat. Jelas tidak menyangka bahwa leluhur benar-benar mengabulkan permintaan Xiaoyan. Bukankah senior Kingxi sendiri yang mengatakan bahwa benih api akan diberikan kepadaku? Tanya Xiaoyan sambil menggaruk kepalanya. Kingxi tergagap, tidak mampu menyangkal. Wah, baiklah, mungkin aku yang salah ingat. Semua salahku. Bagaimana kalau kita minum lagi untuk melupakan kejadian ini? Xiaoyan tertawa, lalu menepuk bahunya. Bagaimana? Senior, tidak mungkin engkau masih menganggapku berniat merampas sesuatu dari klan Dewa Api kuno, bukan? Kingxi segera mundur dengan wajah waspada. Engkau adalah titisan sang penguasa. Mana mungkin aku berani meremehkanmu? Minuman itu sebaiknya aku menolak. Aku pamit. Dia bergegas pergi. Wajahnya tampak ketakutan. Konon, sang penguasa ahli dalam mengendalikan hati manusia. Kini aku sudah merasakannya sendiri. Mulai sekarang aku harus berhati-hati. Jangan sampai tertipu. Aku tidak akan menyentuh minuman itu lagi. Suara gerutuan Kingxi terdengar semakin menjauh. Seolah dia takut seluruh klannya akan habis dibawa pergi jika terus tunduk bersama Xiaoyan. Xiaoyan hanya tersenyum kecil. Jangan cemas, senior. Selain api pembakaran dewa, memang tidak ada lagi yang tersisa di klan Dewa Api kuno. Aku tidak akan merebut apapun. Namun sebelum suaranya mereda, Xiaoyan berbisik di sampingnya. Ayah, klan Dewa Api kuno masih memiliki satu bintang yang khusus digunakan untuk menanam obat-obatan. Di sana tersimpan banyak sekali ramuan berharga. Mendengar itu, langkah Kingxi yang sudah hampir pergi mendadak berhenti. Seketika dia berbalik dengan wajah tegang, seakan baru menyadari sesuatu yang tidak boleh dibiarkan lepas dari pandangannya. Sebagai ketua klan Dewa Api kuno, dia tahu betul nilai harta yang disebutkan Xiaolin. Dia tidak berani lengah lagi, dan akhirnya memutuskan untuk tidak meninggalkan sisi keluarga Xiaoyan, seolah berniat menjaga dengan segenap tenaga agar warisan tak ternilai dari klannya tidak hilang begitu saja. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode berikutnya ya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.